Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita semua ya dalam channel N2 Project, channelnya anak-anak muda dan kebanggaan masyarakat Indonesia. Ya, malam ini saya bersama kawan saya yang lagi patah hati, Bagus Tanu ya, yang kemarin soak. Bisa berjumpa kembali di sini di acara ngopi ngolah pikiran. Nah, kita juga kedatangan tamu ya, sahabat kita waktu sekolah dulu ya. Beliau adalah seorang jagger lah, mencara jagger gitu. Tapi alhamdulillah beliau telah hijrah ke jalan yang benar ya gitu. Oke, langsung saja, jangan lama-lama ya. Kita langsung sapa saja bintang tamu kita. Ulah tegang teuing itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak perlu memperkenalkan ya. diri. Ini ya teman saya ini namanya, kalau nama asli Cahyana ya, diganti deh. Nama asli sih Ana Cahyana. Oh, Ana Cahyana. Kalau dipanggil terkenalnya tuh Kadir. nama jaggernya tuh, nama ini ya Kadir. Nah, gitu. Teuing ayeuna pedah kumaha, ayeuna mah ganti ngaranna Raden Pemanah Rasa. Aduh. Sangat luar biasa gitu. Sengaja diundang ke sini ya. Sebenarnya tadi saya apa namanya ya, Gus? Jadi teu dibejaan ti mimitina lah paduka dieu ngopi gitu. Geus di dieu teh wayah ada ari geus di dieu mah kudu Jebakan Batman. Jebakan Batman lah gitu. Kumaha kabar? Alhamdulillah baik. Terus sudah menikah atau belum? Alhamdulillah masih single. Tapi alhamdulillah insyaallah ya tahun depan lah. Tahun depan ya. Rencana Bagus kapan? Ya, Tahun kapan? saya ikut. Aduh, kita podcast ini ya selain kita bernostalgia juga menghibur ya, yang kemarin telah ditinggal lah gitu ya. Jadi saya sedikit bercerita tentang kemarin tuh. Pas mau kondangan tuh. Karaeun saumur hirup kondangan yang si Bagus. Bajuna disetrika heula. Ieu alus tuh. Diesotkeun deui, ganti deui. Ieu alus tuh. Sampai si Rija, "Ngosna ge, geus nun dibae alus na ge." Nanti gua buka duit. Oke, kembali lagi ke benang merah ya. Selama ini kemana ya? Menghilang. Kita terakhir satu SMP ya. SMP. Selama ini kemana menghilangnya? Ya keluar sekolah SMP ya merantau. Merantau. Sudah kemana aja merantau? Ya alhamdulillah. Pertama sih waktu pertama merantau ke daerah Jakarta. Jakarta. Terus merantau lagi ke daerah Banda Aceh, seberang. Jauh. Di sana di daerah Tapak Tuan. Tapak Ya Tuan. sama daerah Batu Hitam. Ke ieu teh 0 km teh. Deket teh. Lumayan jauh juga. Aceh, Sabang. Sabang. Berarti tinggal ka Maroke na bae ya gitu. Kamu kemana aja selama ini? Di kamar aja sih. Oh, break. Nah, Cahyana ini atau Kadir ini terkenal waktu sekolah tuh. Pokoknya mah ieu nu beak di lapang teh. Ingat tuh? Ingat. Tah eta teh beda kumaha nih bisa Bandung sih. Sebenarnya mah ya, gimana ya bos? Kurang ngobrol biasa banyak. Biasa bae. Anggap aja nggak ada kamera. Benar. Sebenarnya kalau masalah kita ke diri pribadi ya, sebenarnya nggak ada yang nakal sih. Setiap orang, setiap anak itu nggak ada yang nakal. Cuma terkadang kan kita dari segi lingkungan, terus terkadang kita ada memang permasalahan pribadi juga di rumah gitu. Ya, entah itu perceraian, entah itu apa. Terkadang kan bisa juga ke kitanya, mentalnya. Jadi mungkin orang tua yang mungkin ada problem gitu, pikiran ya, gimana cara
ngeliang lampiaskannya gitu ya. Terus juga caper lah, kalau Badung itu kan kebanyakan kalau anak-anak remaja gitu caper, cari perhatian gitu ya, dari sensasi lah ya, cari sensasi gitu. Terus juga sering banyak kasus ya Anda ya. Itu dulu. alhamdulillah dulu sering Alhamdulillah. tapi ada hikmahnya juga. Iya. Kok bisa dipanggil Kadir tuh? Ada ininya, ada ceritanya. Ada waktu masih dulu kan sekolah kan di Bantar Panjang. Soalnya kan asli lahir itu kan di Bantar Panjang. Soalnya kan ibu asli Bantar Panjang, bapak asli Duku Badai. Nah setelah ibu bercerai, kelas 2 SD saya pindah ke Duku Badai. Pantesan ya waktu SMP itu deketnya tuh sama Tata, Sari, si Black. Kohana, Black ya. Cucun, Si Benny, Cucu. Ricky. Urang kieu geus yang kana ieu teh budak urang Bantar Panjang gitu. Tapi kok ieu seri ari ninggal teh gitu. Ieu ninggal nama di Duku Badag bae gitu. Apakah ibu kolotna gitu atau orang tuana keur merantau gitu teh. Jadi tinggal di Duku Badag, lingkungan pertemanan Bantar Panjang. Sudah, kira-kira ya. Dengan deket gitu jeung si Adnan Kasogi atau jeung barudak Duku Badag si Mineng, si Nadang gitu. Sekelas ya sama Bagus. Sekelas dari kelas 1 sekelas. Cuman yang enggak sekelas tuh waktu kelas 2 SD. Kelas 2 SD, 2 SMP. Kelas 2 TK. Kelas D mah galaran deh. Iyo gede di make up gede gitu ya. Sok pajel tuh gitu jeung di make up. Pernah sekali. Hebat nya di make up. Luar biasa lah. Kayak diundang ka dieu teh. Nentukeun tanggal saberapa? Tahun depan, Februari tahun Februari depan. tah di make up Februari dikasih yuk. Kada sing dirayu. Biasa lah. Terus juga selama ini kan merantau gitu ya. Saya lihat juga banyak perubahan-perubahan. Katanya dulu gitu ya. Pernah ngulik-ngulik nukarar itulah gitu. Itu motivasinya untuk apa sih kan? Ilmu-ilmu seperti itu. Sebenarnya gini, Apa karena memang sok ributan butuh penjagaan semua? enggak juga sih. Enggak juga. Sebenarnya waktu pertama mengenal dunia spiritual ya. Waktu itu saya merantau. Di perantauan itu pernah terjadi ya, ibaratnya ya berantem lah. Ya. Nah di situ di satu pekerjaan proyek saya berantem ya. Di kepala itu pecahin pakai bata. Waktu di daerah Bogor, di daerah Gunung Salak. Waktu itu pernah terjadi di sana. Cuma saya nggak mau nyeritain orangnya yang orang mana, takutnya kan menyinggung ibaratnya itu ya. Yeah. Cuman waktu itu pernah ada kejadian gitu. Nah di situ pernah ada sakit hati. Ibarat katanya ya, satu kita udah dipukul sampai bata, sampai bocor kepala. Terus yang keduanya kita dikeroyok gitu. Ya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk hidup. Nah setelah di situ ya kita ngerasa, ya namanya juga orang ya pasti ada rasa sakit hati lah. Nah setelah dari situ pas gajian udah kerja 2 minggu gitu ya, gajian pulang tapi walaupun kita pulang tapi rasa sakit hati itu masih ada sampai ke rumah pun. Nah di situ saya terus berpikir gimana caranya ibaratnya untuk membalaskan dendam gitu. Nah suatu ketika ibaratnya saya sering berpikir terus, nah tiba-tiba ingatlah tentang hal seperti itu. Apakah benar tentang hal seperti itu? Tadinya sih saya samperin waktu itu ya sama orang yang ibarat katanya menurut saya ngerti dengan hal spiritual. Itu pernah saya datengin, tapi nggak langsung dikasih sama orang itu. Saya nunggu selama 3 bulan baru dikasih. Diuji heula meureunnya ieu teh serius kan teu udah. 1 minggu saya ke rumahnya nggak dikasih juga. Tunggu lagi sampai 2 minggu nggak juga. Sampai sebulan nggak juga. Sampai saya merantau lagi, kejadian lagi berantem sampai saya baik lagi. Sampai saya ada kemungkinan ada 3 bulanan waktu itu.
Nah mungkin si orang itu kan kasihan sama saya, apa mungkin anak ini bener-bener gitu ya. Nah di suatu hari ya saya datang lagi ke sana pas Jumat Kliwon. Saya datang lagi, kalau emang benar kamu mau, jangan setengah-setengah, jangan tanggung waktu itu. Kalau sampelnya benar-benar serius, tak kasih, kata orang itu. Dikasih. Itu Gitu. untuk apa? Untuk Waktu itu ya penjagaan saya atau nggak tahu juga waktu itu, cuman untuk penjagaan diri katanya gitu. Untuk penjagaan diri di situ saya kayak semacam bisa katakan kayak semacam puasa, ritual kayak gitu. Situ saya dikasih arahan. Pertama di situ saya suruh puasa. Pertamanya sih mandi dulu, dikasih air, terus saya dipandiin terus di situ saya langsung puasa, nggak makan nggak minum selama 7 hari 7 malam. Berangkat berarti. Ya bisa dikatakan. kebayang itu umur saya Ah, puasa 7 hari. tong. Ripuh nih ya. Ribu rukan pokoknya. Ya selama 7 hari itu ya sambil puasa sambil kita hafalin lapan. Gitu. Apa yang lapan itu yang kita sudah hafalin, kita hafalin selama puasa itu sampai kita hafal ya sampai 7 hari ya ke 8 harinya buka. Dari misalkan udah dapet nih gitu ya. Kamu ini lagi nggak nyari lagi gitu orang-orang yang punya gitu, guru lah, semacam guru gitu. Kayak sebenarnya gini ya, tadinya sih cuman buat balas dendam aja, cuman buat balas dendamnya. Ibaratnya tujuannya buat itu doang. Jadi setelah dendam saya terbalas, karena saya juga pernah sempat janji sama orang itu, setelah dendam saya terbalas, saya mau ngelepas keilmuan itu. Tapi di sisi lain tidak apa yang saya pikirkan nggak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Jadi kayak seolah-olah kayak kalau kita sudah bermain keilmuan, terkadang kayak seperti magnet. Kita ada orang keilmuan ini, kita terkadang penasaran, kita sampai lagi, sampai diajarin lagi, sampai bertemu di mana, sampai kita pelajari. Gitu. Mungkin nggak semua dipelajari, cuman kebanyakannya hampir semua saya pelajari. Ada efeknya nggak? Maksudnya efeknya tuh misalkan aya nu ngageber saeutik misalkan di jalan aja itu disampurkeun gitu. Sebenarnya enggak sih. Ribut gitu. Kebanyakannya kan emang sih waktu saya dikasih arahan seperti itu sama orang itu kan gini, selagi kamu nggak keluar darah, jangan sampai kamu ibaratnya berantem atau ibaratnya berkelahi. Selagi kamu belum keluar darah, itu pantangan pertamanya. Itu pun setelah kita lulus ya ibaratnya gitu. Jadi di saat kelulusan pun kita nggak semudah kita kayak lulus, enggak. Jadi kayak ada persyaratan lagi. Waktu itu saya kayak bisa dikatakan mungkin kalau yang saat ini mungkin ya bisa dikatakan mungkin dulu itu ilmu kayak semacam ilmu hitam. Soalnya di situ saya pas makan bukanya itu setelah 8 hari itu bukan makan nasi. Bukan. Bukan. Nanti Mbak Anda. Itu kayak yang saya lihat itu ya, yang saya tahu itu ya pas 8 hari buka itu kan 7 hari itu puasanya nggak makan nggak minum, terus pas ke 8 harinya itu kan buka. Itu yang saya makan itu kembang sama kelapa. Yang paling ngerinya itu apa ya, hati mbak, hati kambing mentah. Itu pas penyecapan itu enggak, yang sajian itu saya makan semua sampai habis, nggak ada yang tersisa sama sekali. Tapi yang saya rasain itu kayak nggak makan kembang, nggak makan tapi kayak makan biasa aja gitu, dengan ya menu normal aja gitu. Cuma yang ada keanehannya itu pas saya mau makan hati kambing. Jadi kayak semacam di sini tuh keluar enggak, masuk enggak, jadi di sini tuh kayak nyangkut. Kayak nyangkut di sini. Cenah sampai ke Banten segala itu. Ke Banten itu waktu itu di daerah Tanjung Pasir di sana dapat guru juga bertemu. Jadi awal mulanya kita lagi bekerja, terus ada orang yang makanya
saya bilang tadi kayak semacam magnet ya. Mungkin kalau orang yang ngerti itu mungkin kayak semacam ini anak ada ininya kayak itu. Nah di situ lah ditawarin lagi kayak mau kedikayaan kayak gitu. Cuman waktu itu di situ saya cuma dikasih golok. Kalau menurut dia sih ya goloknya sih jelek, gak ada gagang, gak ada apa. Cuman besi segini berbentuk golok tapi ada lapat muncul gitu. Kayak ranjering serem lah goloknya. Timbul. Timbul. Mungkin kalau dibandingin ketajamannya lebih tajam golok-golok biasa. Itu. Cuman waktu itu ada gambar-gambar terus ada lapar terus serem juga sih. Kelihatannya sih ya kata orang yang ngasih itu golok setan. Dari pengalaman Cayana ini ya kadir lah gitu. Urang Cayana tak kadir lah ya. Kadir juga sama-sama orangnya. Nah, beberapa tahun ya saya juga sering lihat tuh perkembangannya di medsos. Kemudian kadir ini tiba-tiba hijrah gitu. Dengar berita ribut yuk. Kemudian ujung-ujung gitu hijrah gitu. Kenapa itu? Ada hidayah atau peristiwa apa itu? Sebenarnya gini, ya hidayah ya pasti ya. Soalnya kan nggak mungkin juga kalau kita nggak ada hidayah, nggak mungkin juga kita ibaratnya ada kesadaran diri. Sebenarnya gini, waktu yang bikin saya mencoba untuk kembali ibaratnya seperti anak normal atau ibaratnya kita kembali ke jalan yang diridhoi Gusti Allah lah itu ya. Jadi pertama itu waktu itu kan ibu udah beberapa kali nasihatin saya supaya nggak nakal, nggak bandel, supaya di perantauan tuh nggak berantau atau apa gitu. Di situ ibu tuh nangis, bener-bener nangis. Itu ibu itu bukan sekali dua kali nangis. Kalau saya datang ke rumah itu. Berarti pulang merantau itu pasti bawa masalah gitu. Jadi bukan masalah, kayak semacam ibu tuh kayak semacam kok anak saya kayak gini ya, sedih ibarat saya. Siapa sih orang tua yang nggak sedih kan ibaratnya ngelihat anaknya yang dulu dididik ibaratnya benar-benar ibaratnya suruh ngelakuin kebaikan atau apa, kok malah salah jalan. Terus setelah itu ya bapak juga sampai nangis. Itu kan jarang-jarang orang tua laki itu nangis ya. Itu saya pernah bapak saya nangis sampai ibaratnya mau sampai kapan kamu berubah, ibarat katanya kayak gitu. Yang paling pernah saya diusir itu waktu itu tragedi di daerah Surabaya, tragedi pembacokan itu pernah saya alamin. Di situ saya pernah diusir, bukan diusir sih ya, dalam artian kasih cara kamu gak usah pulang ke rumah gitu. Gak usah pulang ke rumah gitu. Orang keluarga. Bisa dikatakan malu-maluin keluarga gitu. Mungkin karena ya orang tua lah gitunya, kita sadari bahwa mereka sudah berjuang untuk mendidik kita, membesarkan kita, tiba-tiba anaknya salah jalan gitu. Mungkin sakit hati sekali ya. Nah, ini proses perubahan perubahan ini kan pasti nggak semulus yang kita kira lah. Tiba-tiba berubah, adalah pasti. Misalkan waktu itu kan masih suka ini ya, minum. Nah, misalkan nih kita lagi proses mau berubah nih ke lebih baik, tiba-tiba ada masalah gitu lagi gitu. Pernah nggak? Pernah alami. Soalnya kan ibaratnya yang namanya manusia itu kan niatan baik itu pasti ada ya. Tapi terkadang kan kita kembali lagi kan, setiap manusia itu udah kodratnya bakal turun dan naik gitu. Jadi walaupun kita dalam hati udah berbuat baik, tapi terkadang manusia itu terkadang nggak jauh bakal suatu waktu ada terpelesetnya juga gitu. Ibarat katanya apa yang pernah saya alami ya anggap aja di saat lagi berbuat baik terus ada aja terpelesetnya gitu. Ngeri. Jadi saya lihat juga ya kadang. Nah, pernah nih suatu waktu saya lewat di beranda Facebook saya tuh, kamu lagi ngaji tuh pesantren. Yuk si hadir teh akhirnya nama pesantren gitu jeung ngobatan manehna awak manehna atau kumaha tah. Ya ibaratnya gini ya. Sebenarnya bukan pesantren. Bukan kita pesantren ya, bukan. Cuman di saat kita mencoba untuk yang dulunya kelakuannya kurang baik, mencoba untuk
berubah lah menjadi perilaku yang ibaratnya ada etika, sopan santun. Gitu. Nah di situ pernah ada dalam hati itu pernah berkata, kapan ya punya pekerjaan di pesantren gitu. Oh, nah semacam najar Kayak semacam itu. Nah kalau nggak salah nggak lama, sekitar ada kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan. Nah di situ teman saya dapat kerjaan di daerah pesantren, di daerah Sukabumi, daerah Cicurug. Pas renov atau ngebangun pesantren. Ngebangun dari nol, bangun dari nol di situ. Nah pas kebenaran di situ ya, pas juga kita 4 bulan kemudian ada kerja di sana, beres pesantren pun 4 bulan juga. Jadi ibaratnya sambil kerja sambil menimba ilmu ya. gitu. Kelas karyawan. Kelas karyawan. Tiga kuliah kelas karyawan. Benar. Kuliah udah sore bae gitu. Iya. Jadi dalam artian belajar tuh kayak semacam di saat anak-anak pesantren ngaji nih, kita dengerin, terus di saat yang tadinya kita nggak pernah sholat, kita belajar sholat. Gitu. Jadi kayak semacam kita ada renungan lah, kayak ada di saat anak pesantren sholat ngaji, terkadang kita kayak semacam apa ya, menyesali apa yang pernah kita lakuin dulu gitu. Ya walaupun mungkin di luar sana lebih banyak yang nakal dibandingkan saya kan, ibarat katanya saya mungkin belum seberapanya nakal, tapi kan walaupun sedikit ya penyesalan itu ya bisa dikatakan sampai sekarang pun masih ada rasa penyesalan gitu. Iya, kisahnya juga ketak bizer ya. Dengar-dengar juga nih sering ke Sukamaju. Ada apa nih di Sukamaju, di Belo lah gitu. Sok sering gitu. Dulu kan di Sukamaju di Belo itu kan ada teman juga. Di situ kan ada Cici juga kan. Ya, Cici, CS Make Up. CS Make Up. Nah, di situ kan satu SMP kan dulu belajar sugan teh Cici sareng kan teh gaduh ikatan saudara atau kumaha. Entah ya. Tapi lamun naik ningali kana sejarah Nabi Adam mungkin sadulur kabeh gitu. Bisi kan kan bapana Cici kan di Bantar Panjang ya. Bapak Cici di Tanjung. Di Tanjung tapi gaduh saderek gitu di Bantar Panjang gitu. Mang Etong. Tah bili teh tidinya gitu gaduh ikatan. Pertama itu sih kenal waktu pernah sering main sama Cici tuh waktu ada curug-curug tuh. Waktu di daerah Cimara ya. Cipondok tuh pernah main sana sama Karisa. Waktu Karisa Cici bertiga. SMP lah. Teman SMP. Nah lama-lama mungkin kadang-kadang Cici juga pernah cerita mungkin ke bapak itu apa ya. Nah di suatu saat pernah ada suatu ini apa tiba-tiba sebenarnya nggak diduga sih, nggak disengaja saya bakal ngobrol berbahasa sampai belajar atau apa dengan Pak Wasim itu sebenarnya nggak ada niatan tadinya, cuman nggak ada niatan apa ya, nggak ada rencana ibaratnya. Nah setelah saya tahu Pak Wasim memberi arahan seperti ini sampai saya keluar sekolah, sampai saya ibaratnya merantau itu. Nah pas sebenarnya udah kenal waktu SMP sama Pak Wasim itu, cuman ibaratnya sering ngobrol itu setelah kita merantau gitu. Kadang juga kita bingung ya kalau misalkan ingin berubah ya, kita mulainya dari mana ini, kita harus nyamperin siapa nih kira-kira yang bisa membimbing kita. Jadi kepikiranlah ke sana mungkin ya. Waktu itu kan main ke Cici, mau main ke Cicinya tuh nggak ada. Nah di situ ada bapaknya. Pas di situ secara spontan bapaknya itu ngobrol tentang kehidupan, tentang kita etika, tata krama, menghadapi apapun yang kita lihat, apapun yang kita hadapi ya, kita tetap harus belajar sabar, adab asar kepada sesama makhluk. Nah di situ saya ada ketertarikan, kok perasaan belum pernah ibaratnya saya ngerasain ibaratnya bahasa lembut kayak gitu. Soalnya yang sering saya dengar itu bahasa kasar semua. Bahasa binatang kebanyakannya itu. Cuman pas di situ ya kok saya dengar ini ya ada bahasa jadi kayak ada menemukan apa yang kamu cari. Bisa dikatakan kayak gitu. Makanya di situ pernah saya pas saya merantau udah banyak masalah atau apa. Nah saking ibaratnya sampai saya ibaratnya nggak bisa ke Bandung, saya mencoba. Dulu saya pernah ngobrol sama Pak Wasim, terus beberapa tahun kemudian saya samperin lagi, saya ngobrol tentang kehidupan, tentang apa.
Nah di situ saya pernah, "Oh, Pak, tolong ajarin saya ibaratnya gimana caranya belajar menghargai orang, gimana caranya belajar etika, sopan santun, dan semuanya saya pelajari gitu." Nah, di situ dia langsung, ayo bareng-bareng belajar. Dia ibaratnya secara tidak langsung kayak, ayo bareng-bareng belajar Kayak gitu. tahu ini anak nih lagi Ah, tersesat. iya, kayak semacam dia tuh kayak tahu bahwa ini anak ini lagi tersesat gitu. Nah, berarti sekarang udah berhenti total yang namanya ya kayak minuman gitu. Terus apa namanya? Keributan kayak gitu, bisa nahan diri lah ya. Alhamdulillah sih kalau ibaratnya kita nahan diri untuk full ya, ibaratnya rasa amarah sih pasti ada. Tapi kita lebih memikirkan ke depannya. Jadi di sisi emang sih waktu pertama ya ada gini ibaratnya langsung naik. Dan jadi nggak langsung spontan kita berubah sedikit, jadi berawal dari hal yang kecil-kecil dulu gitu. Yang tadinya kita sering minum ya kita ibaratnya kita satu hari sering minum 3 botol ibaratnya kita coba satu hari 1 botol. Nah nanti 1 botol kita kurangin jadi setengah botol. Oh benar-benar. Jadi masa transisi gitu, nggak harus langsung move on terus ya. Ya, kalau kamu yang kesinggung kalau bicara tentang move on. Sorry ya, sambil chatting soalnya ini masa depan. Masa depan yang mana? Kamu kan udah double kill. Rencana ke depan nih kan lihat juga di Facebook gitu. Sering upload tuh sama cewek gitu. Ya, sebelum ke sana. Misalkan saya ada minat, ada minat atau siapapun yang berminat ngulik semacam ilmu itu, kayak mempelajari keilmuan ya, klinik lah kategorinya gitu ya. Sebenarnya itu ada sisi baik, lebih banyak sisi baiknya atau banyak sisi buruknya? Sebenarnya kalau kita membahas tentang banyak sisi baik atau buruknya, kita kembali lagi ke diri kita. Entah itu ilmu hitam, entah itu ilmu putih, semua itu ciptaan Gusti Allah. Intinya ilmu itu digunakan baik atau buruknya tergantung dari sisi manusianya. Tapi sebenarnya di balik dalam keilmuan itu juga yang harus sebenarnya kita pelajari itu yang penting kita harus menguasai ilmu apa yang dalam diri kita. Artinya kan gini, kayak semacam kita emang manusia, tapi terkadang kita nggak tahu gitu. Manusia itu yang seperti apa. Kebanyakan orang berwujud manusia, tapi laku lampau ya kayak hewan. Contohnya seperti itu. Makanya ilmu itu kan ibarat katanya kalau bahasa Sundanya pangarti. Jadi kita tuh harus bisa mengartikan apa yang ada dalam diri kita, apa yang bisa ada di alam, apa yang secara tidak kasat mata juga. Jadi segala sesuatu harus kita artikan, bukan jadi semacam kita sebenarnya wajib mempelajari keilmuan itu. Tapi ilmu yang mana dulu yang harus kita pelajari gitu. Sendiri ngulik yang pelet beng Itu yang menarik juga gitu ya. Ada soal praktik ya, praktik dari ilmu tersebut kan ada yang untuk misalkan kekebalan tubuh atau misalkan untuk lebih menjadi seorang yang percaya diri dan berani gitu ya. Dan kemudian ada juga yang memang yang itu tadi yang disebut pelet ya. Itu kan khusus misalkan untuk perempuan. Nah, secara teknis gitu ya, secara teknis melakukan tindakan seperti itu kan menurut saya itu kan agak susah mencernanya, memahaminya bagaimana perempuan yang tidak suka kemudian jadi suka gitu kan. Jadi yang dikelabuhi dari perempuan itu bagian mananya gitu kan. Sebenarnya kalau kita membahas pelet dulu ya, ibaratnya gitu ya, membahas pelet dulu. Jadi gini Bang, soalnya gini, setiap keilmuan tidak semua orang terkadang berhasil mempelajarinya. Soalnya gini, orang yang berhasil mempelajari keilmuan di saat mereka yang pernah tersakiti. Makanya ada istilah menurut agama jangan pernah menyakiti sesama makhluk. Salinglah mencintai. Ibaratnya gini, kita ibaratnya suka nih ibaratnya sama Nana. Sama Mas Nana ya, ibaratnya kita suka nih.
Tapi masalah itu nolaknya secara baik-baik, bahasanya baik. Walaupun kita pelet sampai berapa dukun pun nggak bakal kena. Itu yang pernah saya tahu. Soalnya gini ya, mungkin datang sesosok atau sebangsa apa gitu ya, mungkin tergantung dari segi peletnya juga. Tapi sebangsa karena satu dari hati, dari sifatnya dia orangnya baik, sebangsa makhluk itu pun akan malu. Sama mereka juga ada rasa malu sama kayak kita. Itu jadi nggak semua makhluk asal langsung ya, nggak bisa gitu. Ada perbedaan nggak sih? Kan ada yang disebut pelet sama asihan. Ya, ada. Kalau pelet itu lebih menjurus langsung terkena. Ibaratnya kayak semacam santet. Kalau pelet itu kayak semacam ibaratnya contoh kecil lagi nih. Ibaratnya Mas Nana nih nyakitin saya nih. Ibaratnya anggaplah Mas Nana ini cewek ya. Nah, Mas Nana tuh nolaknya tuh bener-bener ibaratnya buat sakit hati lah ibaratnya. Nah di situ ada satu pelajaran yang pernah saya pelajari itu. Tapi saya nggak mau nyebutin pelajarannya seperti apa. Ya, nanti aja. Nanti aja gitu. Di belakang. Di belakang. Bisa. Tujuan goreng. Kan pengetahuan itu harus digali ya. Untuk soal praktik ya itu soal yang berlainan kan. Iya benar. Jadi di saat ibaratnya kita karena kalau pelet itu lebih menjurusnya langsung satu titik. Objek ya. Dibidik langsung gitu ya. Itu biasanya kalau kita lakonin 1 minggu atau 2 minggu atau 40 hari itu. Biasanya kalau yang pelet itu kebanyakannya kalau yang benar-benar itu 40 hari. Pengerjaannya. Iya, 40 hari. Nah, setelah 40 hari itu yang pernah saya pelajari ya, yang saya pernah alami itu 40 hari. 40 hari itu nggak langsung kena. Jadi dalam artian si ibaratnya si target ini tuh terkadang yang tadinya nggak pernah ingat ibaratnya gitu, yang tadinya benci ya tiba-tiba suka. Nah jangka 1 minggu lah atau 2 minggu tiba-tiba dia bener-bener sayang ibaratnya. Jadi kalau ASEAN itu kayak semacam gini nak, sejelek apapun perilaku kita, orang tuh terkadang melihat kita tuh segan, kayak apa ya, kayak semacam bahasa Sunda meresep gitu. Misalkan contohnya misalkan orang kan di perangkat desa lah gitu, supaya masyarakat suka teh. Gitu. Coba gini gitu ya. Emang sih nggak mungkin itu kan makanya ada istilah dalam agama itu hidup itu pilihan. Gitu. Entah Gusti Allah itu memberi jalan kepada setiap umatnya, terserah. Aku tuh memberi jalan. Terserah kamu mau pilih jalan saya yang mana. Karena ya jalan yang jelek, jalan yang bagus itu semuanya punya saya. Tergantung manusia. Jadi makanya kenapa manusia diberi akal dan pikiran, mempunyai gelar suatu kemuliaan. Itu. Makanya manusia itu paling lengkap. Gitu. Makanya hilangnya kemuliaan dalam diri manusia itu karena sifat serakannya manusia. Terkadang kan gini, coba kalau kita mempelajari yang akan diri. Kenapa orang itu menolak kita? Kenapa orang itu menyakiti awas diri ya? Nah, gitu. Mana kan ada istilah nggak perlu memaksakan itu. Kita nggak perlu orang itu suka sama kita, nggak perlu orang itu jatuh sama kita. Kita yang sadar diri, dia cocok gak sama kita, pantas gak sama kita. Oh benar. Itu. Kadenge yang bagus. Kadenge. Soalnya jelas. Tidak menunjukkan sikap kelaki-lakian gitu ya. Ketika misalkan orang lain atau perempuan itu tidak suka ya udah gitu. Ya, cari aja yang lain gitu. Cari yang memang benar-benar yang mau gitu ya, daripada kan kita selain daripada sebenarnya itu bentuk dari membohongi diri sendiri loh. Benar. Iya. Hanya semacam perasaan egois bahwa ketika misalkan kita punya perasaan cinta dan kemudian orang lain harus punya perasaan yang sama juga loh. Dunia ini bukan hanya tentang kamu loh, gitu kan. Bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan kamu aja gitu. Tapi ada batas-batas tertentu yang memang sesuatu itu tidak ketika kamu bayangkan itu harus benar kamu genggam kan gitu. Tapi kan ada prosesnya juga kan, kamu pantas untuk meraih itu atau tidak. Yang instan cukup mie lah. Cinta jangan. Cinta jangan.
sebenarnya bisa tentang masalah instan kayak ASEAN apa itu sebenarnya bisa terjadi dalam manusianya, bisa aja terjadi dengan tapi asik juga sih, asik juga. Tapi terkadang yang pernah saya tahu itu ya, yang pernah saya alami itu nggak bakal bertahan lama. Biasanya itu hanya kekuatan berapa 40 hari, terus paling lama pun tergantung tingkatan peletnya juga gitu. Yang mau nangis jauh. Jadi kalau misalkan seperti ini nih, ada seorang laki-laki gitu kan, Sakit hati gitu. bukan lebih ke persoalan sakit hati yang lebih apa ya gitu ya, pokoknya itulah gitu. Jadi si laki-laki itu bukan hanya merawat dendam misalkan, bukan hanya merawat sakit hati gitu kan. Dan kemudian jalan yang dia tempuh adalah dengan cara seperti itu, pelet gitu. Nah, apakah pelet itu bisa untuk dijadikan misalkan untuk hubungan yang serius gitu? Ketika si laki-lakinya saya mau pelet dia, tapi bukan hanya untuk sekedar membalas dendam gitu, tapi memang ya untuk hidup bareng gitu. Jadi kayak gini, misalkan udah berumah tangga nih, misalkan si wanita ini berubah gitu, untuk menyatukan lagi rumah tangganya itu tuh, bisa menggunakan seperti itu apa gimana? Kan ini ya emang ada beberapa versi ya, tergantung dari persoalannya. Terkadang kan pelet atau pengasihan itu kebanyakan ada yang digunakan ibaratnya. Kalau pengasihan itu kebanyakannya digunakan untuk ibaratnya yang tadinya nggak suka jadi suka, yang tadinya cowoknya itu sering keras ibaratnya atau rumah tangga atau apa, tiba-tiba jadi lemah lembut atau apa. Makanya tergantung dari kita ya, bisa dikatakan baik, bisa dikatakan buruk gitu. Jadi ibaratnya ada istilah kan gini, makanya ada istilah kita apapun yang kita pelajari jangan kita fanatik, karena apapun yang dipelajari semua itu udah ada garisnya dari Gusti Allah. Jadi nggak mungkin Gusti Allah menciptakan sesuatu kalau tak ada manfaatnya. Gitu. Nah, gitu Gus. Jadi ayeuna teh dewek rek kumaha. Enggak, sedang ingin tahu aja. Itu kan tadi tanya perbedaan. Sedang ingin bercinta. Tanya soal manfaatnya, soal perbedaan antara pelet ASEAN, terus kemudian tujuan-tujuan yang dibangunnya juga kan gitu. Ya supaya orang lain tahu juga. Mungkin ada yang penasaran kan, soalnya kan di kita itu istilah pelet, istilah ASEAN itu sebenarnya nggak tabu ya, sering kali dibicarakan tapi nggak tahu gitu kan. Tapi nggak tahu mereka bedanya apa gitu, keuntungan kerugiannya apa gitu. Mungkin kalau kita untuk memahami itu mungkin karena pengetahuan saya juga kan belum tentu ibaratnya belum tentu benar ibaratnya ya. Cuman ini hanya menceritakan apa yang pernah saya alami gitu. Karena terkadang kan beda orang berbeda juga gitu. Cuman ini apa yang pernah saya alami. Kenapa saya menceritakan kayak gitu? Saya pernah ngalamin suatu ketika saya juga pernah disakitin ya, sama seseorang. Terus di situ saya pernah sempat melakukan sesuatu hal spiritual. Nah di situ saya udah puasa 3 hari. Itu saya udah lakukan. Itu ibaratnya emang dia menyangkut tentang ibaratnya, karena dia udah nyangkut bisa dikatakan menginjak kita, bisa dikatakan juga menginjak keluarga kita. Nah yang saya nggak terimanya itu udah menginjak keluarga. Nah di situ saya pernah ibaratnya apa? Ngegawean lah. Mengerjain secara udah puasa udah 3 hari. Dan cuman di situ ada di mimpi itu bisa didatangi sama seorang kakek-kakek pakai kayak apa ya, kalau orang ke kebun itu apa sih kalau bahasa Sunda dudukui itu. Dudukui. Catok ya. Kalau bahasa Indonesia catok. Catok rambut. Itu didatangin dia tuh kayak gini. Itu udah 3 hari ya, udah 3 hari puasa. Masih kakek itu bilang gini, seandainya apa yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan, untuk kedepannya apa yang kamu inginkan lagi. Gitu. Kayak nggak akan pernah berhenti ya. Nah terkadang kan nama manusia itu pasti ada titik jenuh, ada titik bosan. Ya kita ngelakonin sekarang karena kita lagi suka. Setelah kita dapat belum tentu kita suka. Gitu. Karena kita udah merasakan, udah apa yang tersembunyi udah kita rasain. Makanya terkadang entah itu menggunakan ASEAN, entah itu menggunakan pelet, sebenarnya kebanyakannya nggak bakal bertahan lama. Karena
yang benar-benar bertahan lama, entah itu pacaran, entah itu hubungan rumah tangga, yang benar-benar alami real gitu. Ibaratnya kita nembak cewek ya real aja. Kalau cewek itu nolak ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah ada dendam, nggak ada apa-apa. Karena gini ya, kenapa orang-orang ibaratnya di saat sakit hati atau apa mereka terjun ke jalan pintas? Terkadang mereka nggak sadar kalau mereka itu udah tertipu daya oleh si bangsa yang nggak terlihat gitu. Terus paling pokoknya itu intinya dia enggak ibaratnya apa, hilang harga dirinya gitu. Padahal kalau dia berpikir lebih dalam ya, kok kenapa saya ditolak sama cewek itu, Mungkin karena Kalau- pengangguran gitu mungkin. bisa dikatakan gitu juga. Kurang wangi, kurang klimis, bisa aja kan. Curhat. Enggak. Nah, guys tetap semangat kejar cita-citamu. Ulang ngirimkan foto tambang di Rewas. Aduh. Tambang leutik, lain make dahan, udah gede. Tambang pramuka. Terus ini kan banyak tuh ada yang semacam ngulik-ngulik kayak gitu, terus Banyak. ada kesalahan gitu menjadi kurang gitu. Jadi mental sih. Ibaratnya ada yang bisa katakan stres atau apa gitu ya. Sebenarnya gini ya, setiap nggak ada orang yang stres dalam keilmuan sebenarnya gitu. Yang dimaksud stres itu gini, di saat kita ngelakuin sesuatu hal spiritual, tirakat apa, terkadang kita bakal berhadapan dengan si sosok atau apa gitu ya. Pasti muncul lah. Nah, bisa dikatakan muncul, bisa dikatakan bisa masuk dalam mimpi. Tapi kebanyakannya sih kalau mungkin bisa dikatakan zaman sekarang tuh kebanyakannya masuk dalam mimpi. Karena kalau dalam nyata itu jarang-jarang sebenarnya. Karena versi ke versi, zaman ke zaman udah berbeda. Bukan zaman kerajaan, jadi beda lagi. Soalnya lah mau nampak ke sing di live streaming gue saya nama. Kurang nongol lompat ya. Jadi faktor terkadang anak atau ibaratnya seseorang itu ya mempelajari tiba-tiba dia stres atau apa. Sebenarnya gini, di saat dia melakukan sesuatu spiritual, Dia belum siap mungkin. satu belum siap, terus keduanya dia nggak tahu tiba-tiba ada sosok atau apa, dia langsung kaget, langsung trauma. Enggak ada guru juga mungkin ya. Bisa dikatakan gitu. Terkadang ada juga yang ada guru yang nggak apa-apa, ada juga gitu. Gue guru kayak guru percintaan Jadi aing. itu enggak sebenarnya bukan stres, jadi langsung kayak semacam trauma sebenarnya. Trauma terus lama-lama banyak lamunan. Nah, mungkin karena sebenarnya bisa diobatin sih gitu. Enggak ada sih. Gitu enggak. Misalkan Kosong tadi. Kosong tada. Nah, terus kamu bisa tahu nggak kalau misalkan ada orang lain yang punya barang gitu, kayak semacam Nana nih punya simpanan gitu, kamu tahu nggak gitu? Sebenarnya gini ya, kalau Contoh meureun. Iya, semacam contoh. Terus gini ya, kan kemampuan teman juga berbeda-beda gitu. Terus saya juga nggak terlalu mencolok untuk ibaratnya Nona ini punya barang ini gini. Jadi terkadang nggak pernah saya pelajari. Cuman terkadang gini, yang pernah saya rasain itu di saat seorang pernah melakukan sesuatu atau apa. Terkadang kok ada ini, ada beda gitu. Jadi tergantung aura gitu. Jadi benda pun tergantung kekuatan energi black magicnya juga gitu. Jadi nggak semua barang campur getaran gitu. Ada sih ada, cuman nggak. Kalau lihat Nana gimana? Atau saya deh. Nana saya gitu. Kalau Polos. Kosong. Polos. Tapi dari Bentar belum. Namun Ini mau di ulah tuh. Kayak di tukang. Tapi dari semua perjalanan ya tentang ilmu-ilmu gitu. Kini udah berubah ya. Jadi teman-teman yang lagi nonton, kita sharing atau menceritakan tentang hal seperti ini tidak menganjurkan untuk ditiru, tapi ambil aja hikmahnya dari perjalanan teman saya ini ya, mungkin ya seperti itu. Sekarang juga saya juga ngajinya bagus ini. Kadang-kadang sering pokoknya Pak nongkrong di kafe dia
nyanyi, apalagi sering live streaming di kontrakan. Nah tuker sekolah teh kan loba pentas seni nah teh gitu teh jika bagus nih gitu. Iya geras sih dimana kecinta sejati Ya kan paling itu kangen penonton persoalannya waktu ya kan. Waktu. Ya. Pernah nggak kamu menemukan teman yang misalkan zaman misalkan sekolah gitu ya, SMP atau SMA, kayaknya dia biasa aja deh dulu, terus kemudian tiba-tiba jadi punya jabatan yang strategis misalkan di korporasi besar gitu kan, sebagai manajer atau apa kan. Sementara kita tidak tahu proses perjalanannya seperti apa. Mungkin aja ya ketika zaman sekolah dia bisa dikatakan ya kerdil ya secara pengetahuan gitu kan. Tapi kan makin hari gitu, makin waktu terus berjalan, kemudian mungkin proses belajarnya dia itu lebih keras daripada orang-orang yang sudah lebih unggul sebelumnya dibanding dia gitu kan. Ya hanya persoalan itu aja sih menurut saya. Kok ini mah kita nyanyi kurang tenang ke SMP mana entah yang naiknya teh si Tata berdamaian. Bahkan kan kita sering mendapati dunia yang terbalik juga kan gitu. Yang dulunya baik gitu kan. Ya. Si Tata baik kan ujung-ujung jadi kadang pernah juga sharing sama Tata juga sharing gitu tentang agama gitu. Tata kan dulunya ya, sekarang kan dia kalau bicara tentang agama udah dilibas semua. Ya makanya benar bahwa hidup itu hidup kita itu meloncat dari suasana ke suasana, dari perubahan ke perubahan ya. Mengenai perubahannya itu jadi lebih baik atau buruk ya itu persoalan yang berbeda gitu ya. Tapi kita selalu mendapati hal semacam itu. Ada yang tadinya buruk misalkan dikatakan dalam standar penilaian masyarakat secara umum, dan kemudian di hari ini gitu dia menjadi seorang yang lebih punya nilai gitu, bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi menyebarluaskan nilai-nilai yang berharga dari dirinya gitu, memberikan manfaat untuk orang lain. Masih ayat tuh gitu misalkan masyarakat atau orang lain gitu saya tahu gitu. Pernah sih. Mungkin masa lalu lah. Ada aja. Selalu ada. Tetap. Saya juga seperti itu ya, punya pengalaman bahwa ternyata reputasi kita di masa lalu itu tidak bisa benar-benar kita hapus. Selalu aja dijadikan pertimbangan hari ini gitu kan. Walaupun kita sudah merasa percaya diri bahwa saya itu bukan saya yang dulu gitu kan. Ya saya yang sekarang, nilainya saya sekarang, tapi tetap aja selalu ada semacam ada lembaran-lembaran dari masa lalu yang sudah melekat di benaknya orang lain. Ketika misalkan dulu dia tahu diri kita itu sebagai seorang yang bandel atau misalkan apalah gitu ya tapi ya itu kita nggak boleh menyerah dong gitu kan. Ya ngapain sih urus hal yang gitu kan. Emang sih nggak semudah gitu juga. Di saat saya pernah ibaratnya saya alamin ya hal seperti itu. Di saat kita mau berubah banyak, saya mau tahu apa bisa dikatakan banyak sekali. Pertama itu saya habis sholat subuh ke masjid, bukan masjid ya kalau musola. Ya, musola. Nah di situ saya ketemu sama imam di situ yang sering imamin musola itu. Dia mengusap ini pundak saya. Sambil dia berdoa, alhamdulillah. Sekarang udah nggak pernah nongkrong, nggak pernah ini. Alhamdulillah bisa katakan baca kayak semacam dia mendoakan semoga kita kedepannya istiqomah. Seperti ini terus gitu. Di situ. Terus emang nggak ibaratnya gini ya. Sebenarnya udah ibaratnya antara baik dan buruk pandangan orang kita itu sama-sama kuat kan. Kayak ibaratnya semakin kita banyak yang membenci kita, jangan salah, banyak juga yang menyayangi kita. Itu yang saya rasain. Sedih aja asa umuman aja gitu. Saya untuk membuktikan ke orang-orang untuk ibaratnya saya nggak seperti dulu. Saya buktikan dalam dari bidang pekerjaan. Entah itu saya kerja proyek, entah itu saya kerja berdagang, entah itu saya lakuin semua. Sampai apapun saya lakuin, ngembala atau apa saya lakuin. Gitu. Cuman pekerjaan yang paling kalau ibaratnya pekerjaan yang ibaratnya untuk ini, yang paling saya suka itu mengembala di hutan. Pikiran tuh berbeda, benar. Di situ terkadang kita ada motivasi juga
tadabur lah, semacam tadabur alam. Kayak biasa di saat kita ngembala nih, terkadang kita duduk ngeliat alam. Ngembala tuh berarti ngangon. Bisa dikatakan kalau bahasa Sunda ngangon. Pengalaman gitu, ngangon sapi gitu. Itu ngalaman itu di saat saya merantau nggak pernah dapat uang. Sebenarnya mah bukan nggak dapat uang. Uang itu pasti saya dapat. Cuma saya kebanyakannya dipakai apa ya. Ya kasih baca beli apa gitu. Ya, kenapa tiba-tiba ngangon gitu? Orang tua itu udah nak, kalau kamu ibaratnya kayak gini terus nggak usah kerja ke Jakarta. Udah ngembala aja kayak gitu. Nah di situ saya mencoba karena udah ya emang di situ udah ada penyadaran juga ibaratnya. Iya apa gini terus ya. Nah selama saya 7 tahun saya ngembala. 7 tahun? 7 tahun saya ngembala. 7 tahun di situ sampai saya mentafakuri apa yang saya lihat, apa yang saya nggak terlihat ibaratnya, apa yang apapun sampai saya semut pun saya pelajari gitu. Sampai banyak semut. Nah di situ terkadang saya ada motivasi, oh hidup tuh harus kayak gini gitu. Jadi selama saya di hutan itu ya itu di situ saya dapat motivasi terus di saat ibaratnya ini saya sering ngobrol sama pewasen juga. Jadi di rumah juga kalau ibaratnya lagi ngembala ya ke hutan ya ada motivasi juga. Cuma kalau dari alam itu kita alami antara diri kita dan diri kita bertanya itu. Nah setelah malamnya kita ngobrol sama pewasen beri arahan apa yang saya jadi survival lah. Langsung ditanyakan mungkin ketika ada keraguan yang ditemukan. Pertama itu saya memahami hal seperti itu kayak gini. Pertama itu saya kayak semacam di sini tuh saya lagi duduk ada semut lagi makan ini sesuatu apa yang saya bawa dari rumah kayak semacam makanan terus dia bergotong royong. Nah di situ saya ada motivasi iya kalau seandainya kita baik sama orang kita ibaratnya bisa saling kerjasama. Sebenarnya nggak ada orang yang kemiskinan, nggak ada orang yang kesusahan. Sebenarnya kenapa banyak kemiskinan juga di kehidupan kita karena kita ibaratnya kebanyakan orang tuh masa bodoh hidup dia saya gitu. Nah nyane. Iya, makanya terjadi perampokan, pembegalan karena mereka yang kaya makin kaya, yang miskinnya makin miskin. Gitu. Makanya mereka sakit hati nggak ada pekerjaan. Makanya apapun entah itu kejelekan, entah itu kebaikan, kita pahami dengan benar-benar. Terus di situ juga saya dapat pengalaman juga. Sampai saya terus ada yang paling penting kalau ke hutan atau apa ya, kalau bisa sih jangan pernah membunuh sesuatu binatang terkecuali kita nggak tersengaja. Saya pernah ngalamin gini Bang, selama saya di hutan ngembala, saya pernah dililit ular tuh di kaki kiri lagi tiduran. Tapi di situ saya selama saya ular itu kan ular yang berbisa, dikatakan ya bisa dikatakan berbisa lah ular itu. Tapi dia nggak gigit. Nah di situ saya ada motivasi kenapa ular ini kok nggak gigit saya. Emang kalau kita ibaratnya memvonis ke Sang Pencipta atau Gusti Allah, mungkin ya udah takdir dari Gusti Allah. Tapi kita bukan membahas itunya, tapi membahasnya ke diri lagi. Nggak mungkin ular ini juga ibaratnya nggak mungkin ibaratnya tiba-tiba dia menggigit apa. Jadi kita harus pelajari lagi. Oh benar, kalau kita entah itu di saat kita lewat atau apa ya, kalau entah itu ada hewan atau apa yang celaka atau apa, kita jangan semena-mena untuk membunuh atau apa. Terkadang mereka emang nggak bisa, kita nggak mengerti bahasa mereka, tapi sebenarnya mereka mengerti. Kalau kita berbuat baik sama mereka, entah itu babi, entah itu harimau, mereka juga nggak bakal mencelakai kita. Waktu itu saya lagi di hutan, lagi bawa sesuatu. Waktu musim kemarau saya ketemu 2 ekor harimau di hutan itu. Kan secara logika ya nggak mungkin di hutan kita itu ada harimau. Tapi itu saya lihat sendiri ada 2 harimau. Jadi saya mau turun ke mata air. Nah dia naik dari mata air, jadi nggak sengaja papasan. Pamprok. Ya, mungkin ada sekitar jarak 3 meter 4 meter. Saya berdiri aja gini sambil bahas sesuatu. Dia juga si hewan itu juga cuma ngeliatin aja gitu. Kita jalan dia juga jalan. Nah di situ saya ada motivasi lagi.
oh berarti benar juga ya apa yang dipelajari dalam agama. Kalau kita saling menyayangi satu sama lain ya nggak ada sebenarnya yang menyakiti kita. Orang jahat itu sebenarnya di saat kita menjahati mereka gitu. Timbal balik Ya timbal balik feedback gitu. Ketika kita mencintai nah ada pasti lagi akan dia juga akan mencintai kita. Semangatnya udah mau tambang ya. sebenarnya nggak mungkin juga kan gitu ya. Sebenarnya jodoh emang diatur Gusti Allah ya. Jodoh emang diatur Gusti Allah. Tapi terkadang kita jangan lupa juga Gusti Allah bakal memberi jalan, tapi tetap kita sebagai manusia kita yang harus mencari. Nggak mungkin. Benar. Ibaratnya terkadang kan gini ya. Ibaratnya jangan malu lah untuk mengatakan cinta ya. Untuk urusan kita jodoh atau tidak, yang penting kita udah berusaha dulu. Urusan ibaratnya putus di tengah jalan apa, yang penting berusaha aja dulu. Itu positive thinking. Berusaha gue. Iya enggak. Saya senyum-senyum cuman sering kali mendapati status-status di media sosial gitu kan. Jadi mereka itu sebenarnya sedang ada kegelisahan soal asmara gitu, soal jodoh gitu. Tapi Yang batur sih. ya orang lain kan. Itu saya dong. Ya kan gitu. Jadi mereka hanya mengatakan bahwa ya jodoh mah sudah diatur sama Tuhan gitu. Tapi tindakannya itu tidak ada yang mengarah ke sana, mengarah untuk mendapatkan pasangan gitu. Hanya menyerahkan diri ke Tuhan gitu. Sementara kan kita makhluk hidup gitu, ya makhluk bergerak gitu kan. Yang ya kita mau kopi kita ambil dulu kan gelasnya, angkat dan kemudian minum kan. Ya persoalan yang lain pun saya rasa seperti itu kan. Kalau misalkan mau dirasionalkan gitu kan. Ya gimana kamu mau punya pacar tapi sementara kamu tidak melakukan pendekatan dengan orang lain, atau misalkan kamu selalu menolak ketika ada orang lain yang menghampirimu kan gitu kan. Karena persoalan standar lah yang harus seperti inilah. Jadi kadang-kala Tuhan itu disalahkan gitu. Kadang-kadang Tuhan digugat hanya persoalan jodoh doang loh gitu kan. Hanya persoalan jodoh loh. Dan kamu bisa menangani itu gitu kan. Ya, Tuhan itu kan maha memberi jalan gitu. Bener gak kan? Maha memberi jalan loh. Iya, hari itu sakit hati. Semua kata-kata. Iya, apa ya, sebenarnya nggak ada doa atau cita-cita kita yang nggak terkabul. Cuma kan gini, di saat kita menginginkan sesuatu, Gusti Allah juga kan ibaratnya memberi sesuatu ujian juga. Apakah kamu benar-benar nggak menginginkan sesuatu ini atau tidak? Itu. Makanya di saat kita lagi berjuang sesuatu, terkadang kita gagal lagi. Sebenarnya gini, Tuhan itu lebih tahu apa yang kita inginkan. Tuhan itu lebih tahu apa yang kamu inginkan. Ya. Jadi sebelum kita meminta pun dia udah tahu. Makanya ada istilah gini. Cara meminta itu ya dengan ikhtiar. Cara meminta yang baik dengan ikhtiar. Jadi terkadang kan ada hanya sebatas kita, ya Allah gitu ibaratnya. Ya kalau tanpa ada tindakan juga ya nggak mungkin. Lebih baik kita dalam hati, ya Allah saya ini, langsung kita bicara. Gitu. Ikhtiar bos. Ya. Ya iya. Biar di Facebook, Iya. di nulis di like udah kelompok gitu betul kan. Aduh. Nah, kita mau ngomongin ini perjalanan Kadir nih. Luar biasa ya. Kita kembali lagi ke flashback masa-masa sekolahan. Kita juga ada rencana sebenarnya. Kira-kira setuju nggak kalau kita ngadain reuni nih untuk angkatan kita? Apa ada kerinduan kah? Misalkan ada merindukan seseorang kah? Kalau ya namanya kita dulu sekolah bareng ya, kumpul bareng ya pastilah ibaratnya kangen sih udah pasti ya. Namanya juga kita yang teman ini musuh sama kita, jadi kan di saat kita udah seperti ini banyak perubahan juga gitu. Jadi kita dulu kita bertengkar ya dulu gitu, jadi kesannya itu di situ. Jadi ibaratnya apa ya, tidak selamanya anak nakal juga akan selalu nakal itu. Pasti ada waktunya juga mereka kembali gitu. Jadi di saat kita bertemu nanti yang tadinya lawan menjadi kawan. Gitu. Mun apal bagus. Si Rija teh pernah ribut jeung urang. Rese Pak. Tapi ayo kieu wae. Wajar sih, kamu kan biangnya masalah.
Kelas D ya berarti ya. Kelas D. Cici di make up ya. Bagus. Si Adi Beo. Adi Beo, Iin gitu ya. Iin, Mila kalau nggak salah. Mila. Saya mah konsep reuni kita itu saya nggak mau ada teman kita tuh yang menjaga jarak atau minder lah. Nah itu saya belum menemukan konsep ke situ. Gimana sih cara nanganinnya gitu supaya teman-teman tuh mau datang gitu. Kadang-kadang kan ada orang menyerahkan misalkan dalam artian terjadi nanaon gitu misalnya. Nah saya tuh nggak mau kayak gitu. Kita itu harus datang memang karena kita melepas rindu. Iya. Emang sih teman-teman juga pada nge-inbox WA gitu kadang komen jadikeun reuni jadikeun gitu. Teuing tah bagusna ieu kumaha sih ana. Wih, tahun depan kan? Wah, masih punya ruang gerak. Ruang gerak lebih lincah lah itu. Sebenarnya untuk Ronia atau apa ya kalau buat ibaratnya ya buat saya, buat teman-teman semua ya teman SMP ya, gitu. Sebenarnya kita nggak usah malu, entah itu orang yang udah berumah tangga, entah itu yang masih lajang, entah itu yang ibaratnya punya pekerjaan atau ibaratnya masih pengangguran. Terus terang aja, saya juga ibaratnya kerja juga belum pasti. Tapi saya ibaratnya gini, kalau persepsi saya, kalau kita masih selalu mengandalkan ibaratnya malu, apalagi untuk hal seperti ini kan nggak usah dimalu-maluin sebenarnya. Ibaratnya gini ya, tujuan kita reuni, tujuan kita bertemu itu kan satu mengikat tali persaudaraan. Yang tadinya udah mulai putus ya kita kembaliin eratkan lagi. Iya. Kadang kan dalam reuni juga kan pasti yang dua yang ditanyakan udah menikah belum atau anak sekarang berapa gitu. Sebenarnya kalau pribadi saya kalau pribadi saya entah itu udah menikah atau belum ya nggak jadi suatu pertanyaan itu, nggak jadi suatu permasalahan ya. Ibaratnya gini, mereka nggak tahu perjalanan kita seperti apa. Bukan kita nggak sekarang ibaratnya kita di sini masih single atau apa, bukan berarti kita ibaratnya belum menemukan atau apa gitu ya. Sebenarnya gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Kita udah berusaha, mungkin belum waktu yang aja yang tepat untuk kita bertemu atau apa itu. Kita lebih baik cepat atau lebih baik tepat. Kira-kira aja terus lebaran aja lembur. Insya Allah ya lebaran pasti ada. So, gitu. Itu badang kemarin guys si Ogi si Adon kosong dia nalengit. Terus kan sambil kita membuktikan bahwa ibaratnya yang tadinya kita nakal kan membuktikan sebuah aja kita tidak ibaratnya kita dulu nakal ya. Kita juga harus bisa membuktikan bahwa apa yang dulu kalian lihat untuk sekarang tidak seperti dulu lagi. Sambil siapa tahu aja kan di situ juga nanti kita reuni itu kan bisa kita menemukan jodoh juga, bisa kita ibaratnya menjadikan partner bisnis juga. Oh kamu kerja mana? Bisa aja kan seperti itu. Pernah nggak sih ketemu temen gitu waktu sekolah kan? Misalnya pura-pura terkenal atau misalkan disapa cicing bae gitu. Pernah sih. Banyak. Tapi kalau prinsip saya gini ya, selama kita ada mulut ya kita tanya aja salah atau benar ya, ibaratnya kita yang tanya orang itu ya menjawab atau tidak kembali ke mereka. Nanti juga mereka sebenarnya gini ya, apa untungnya sih ibaratnya kita cuma bertanya mereka nggak menjawab gitu. Nah kalau diri saya pribadi ya gitu. Semua kalangan juga saya mau welcome lah gitu. Arek nu Badung na, arek nu kumaha na gitu, nu pinter na kan pinter masuk rada kekul aing teh dibere nyontek. Target nih rencana ke depan mungkin nikah atau apa yang belum terlaksanakan. Kalau untuk saat ini ya, untuk yang saat ini saya pikirin ya, tahun kemarin kan lebaran kemarin kan saya udah ngikat lah, udah tunangan ya. Iya, udah tunangan.
Nah, mungkin tujuan untuk saat ini ke depannya ya saya fokus untuk mengharapkan seseorang yang saya sayangi. Alhamdulillah ya tak jeung reuni tak bisa balik undangan gitu. Jadi kebanyakan sih kayak acara macam pernikahan itu dijadikan ajang reuni ya. Kayak kemarin di sana kita ngumpul bareng Bisa. jadi ajang reuni lah kita nanti kondangan sekali. Wah, Pak Jung jodoh. Mungkin dari kisah-kisah ini ada hikmah lah yang bisa kita ambil dari mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Bandel, terus kemudian alhamdulillah hijrah ya, yang sekarang sudah mungkin ilmu atau pakakas gitu yang udah dibuang lah gitu ya, udah bersih lah gitu. Tinggal mungkin Kadir ini sedang menata masa depan lah gitu. Baik lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mungkin ada ini juga quotes atau Pesan gitu. Pesan untuk teman-teman atau untuk masyarakat di luar sana lah. Yuk, satu pesan untuk teman-teman semua ya, untuk udah keras suara. Ya untuk teman-teman semua termasuk ya ibaratnya saya memberi pesan ini ke teman ya sama saja memberi pesan buat saya sendiri ya. Ya intinya untuk pelajaran hidup ya belajarlah untuk saling menghargai satu sama lain, entah itu mereka agama apa, perbedaannya apa, miskin kaya, inti kalau bisa ya apapun bentuknya tetap mereka itu ciptaan Tuhan. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Luar biasa. Dan pesan buat yang single juga ya. Iya. Bagus mungkin. Ya bisa dikatakan. Kalau menurut versi saya gini ya Gus, ini yang pernah saya alami ungkapan juga ya gitu ya. Kalau bisa sih kalau saya juga masih lajang, ini juga masih lajang. Pesannya kalau target saya selagi kita masih lajang mengejar harta dunia pun sampai manapun nggak bakal kaya. Orang lajang pasti mentok itu hanya sebatas beli motor. Intinya kalau kita ingin sukses, kita ingin kaya, cari pasangan dulu yang seimbang sama kita, artinya yang sepaham. Nah, di situ. Nah, di saat kita udah menemukan pasangan, nah di situ nanti ada komunikasi, sharing gimana untuk kedepannya. Di situ bakal ketemu titik untuk kesuksesan gitu. Sebenarnya kalau menurut saya, dia ini nggak usah mencari karir dulu, cari pasangan dulu. Sumpah ya. Benar. Soalnya kalau ungkapan hati saya. Mangkat. Kalau ungkapan saya, kalau misalnya gini ya, kalau bisa sih cari pasangan dulu ya, entah itu di mana ya, intinya ya carilah itu. Kalau belum dapat, cari lagi sampai dapat gitu. Sama Gus. Jangan putus asa. Saya juga ibaratnya putus lagi. Di situ seringnya kita waktu berjalan, ya Allah kok kenapa saya begini. Nah, di situ saya pernah ada niatan, ya Allah dekatkan jodoh saya, dekatkan ibaratnya coba yang bisa membuat kita berubah, terus yang bisa membuat kita sharing, mempelajari kehidupan yang lebih baik atau kedepannya seperti apa. Intinya yang baik-baik lah. Nah di saat setelah saya berdoa, sering sholat malam, saya bertemu dengan seorang ya yang kemarin yang saya ikat gitu, di situ. Intinya gini ya, jangan pernah menyesali. Ibaratnya kita disakiti, nggak usah ada rasa dendam atau apa, nggak ada manfaatnya. Sumpah, itu perasaan saya. Alhamdulillah. Kebuka. Jadi kita itu nggak boleh mengakrabi rasa sakit hati. Benar. Masa kita mau mengais-ngaisnya sampai kemanapun kita pergi kan? Ya itu ditinggal aja gitu kan. Kalau misalkan kamu tidak punya pemakaman yang khusus untuk rasa sakit hatimu, tinggalkan. Oke, teman-teman subscriber atau penonton yang dimanapun Anda berada ya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sekali lagi, ambil baiknya, buang yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.